Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 416. Akhirnya, setelah dipukuli dan dikutuk oleh Liu Jingbai, Kirigaku Zaizu berjongkok di tanah dan terdiam. Tidak ada janji atau penolakan total. Chen Feng tidak berniat untuk terus memaksanya. Beberapa hal terjadi begitu saja, tetapi bertindak terlalu jauh akan menjadi kontraproduktif. Setelah mengobrol dengan Liu Jingbai sebentar, Chen Feng meninggalkan rumah keluarga Liu. Dia mendapatkan kemewahan baru-baru ini dan naik taksi ke bank HSBC di West Street. Saya menang 20 juta di Oasis of the Seas, cek dari HSBC, praktis kalau diuangkan. Saat itu, Kapten Murphy mengatakan bahwa cek yang diberikannya dapat diuangkan di bank HSBC manapun di dunia, dan karakternya terjamin. Begitu dia memasuki bank, manajer lobi berjalan perlahan, matanya menatap Chen Feng. Manajer lobi cantik dan tinggi. Mengenakan jas, rok pendek, stoking hitam seksi, dan sepasang sepatu hak tinggi runcing, dia mengeluarkan suara klik saat dia berjalan. Cacatnya hanya satu, yakni ada tahi lalat hitam di sudut mata kirinya. Tahi lalat itu cocok dengan mata orang lain saat ini, menunjukkan rasa jijik dan jijik. Karena Chen Feng mengenakan pakaian biasa dan membungkuk, dia tampak seperti pengantar barang. Tidak, dia awalnya adalah seorang pengantar makanan. Manajer wanita itu merasa jijik di dalam hatinya. Orang lain datang dan pergi ke arah yang salah. Maaf Pak, bank kami adalah bank internasional dan tidak menerima nasabah kecil. Bagaimanapun, ini adalah industri jasa, jadi manajer wanitanya cukup sopan. Hanya saja kesopanannya ada pada perkataannya, tapi sikapnya menjijikan. Chen Feng tidak marah dengan sikap manajer wanita itu dan melihat sekeliling. Aulanya besar dan bersih, tapi jumlah orangnya sedikit, jelas bukan tempat untuk orang biasa. Pantas saja pramusaji begitu tidak sabar saat melihatnya. Dia berkata, saya akan mengajukan permohonan kartu dan menyetor sejumlah uang. Secara umum, semua bank sangat antusias dengan pengguna yang datang untuk menyetor uang. Manajer wanita itu mencibir dan berkata, maaf, kami tidak menerima pelanggan kecil di sini. Anda dapat menyetor ratusan atau ribuan dolar ke Bank Pertanian China di sebelah. Ngomong-ngomong, belok kanan saja saat Anda keluar. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dari waktu ke waktu, seseorang pergi ke Bank Pertanian Tiongkok dan mengambil jalan yang salah. Datanglah ke bank mereka. Bank mereka tidak menerima nasabah kecil, dan orang ini sepertinya tidak bisa menarik banyak uang, jadi dia pasti pergi ke tempat yang salah. Chen Feng tidak bisa menahan tawa manajer wanita ini memandang rendah Bank Pertanian Tiongkok. Dia bertanya sambil tersenyum, berapa banyak deposit yang diperlukan untuk dianggap sebagai pelanggan besar. Setidaknya beberapa juta. Manajer wanita itu berkata dengan santai, dia benar-benar tidak sabar dan hanya ingin mengirim Chen Feng pergi. Tepat pada waktunya, saya melihat seorang pria asing berjas dan membawa tas berjalan ke lobi. Dia menarik pakaiannya dan menegakkan dadanya, memperlihatkan celah putih. Kemudian senyuman muncul di wajahnya dan dia berlari pergi. White, bisnis apa yang Anda tangani hari ini? Manajer wanita itu bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Dia setengah menekuk lututnya ketika berbicara, hampir berlutut. Pria asing itu berkata, ajukan penukaran mata uang asing sebesar 800.000 yuan. Kalau begitu silakan datang ke sini. Manajer wanita itu dengan hormat mengundang dan berteriak kepada rekan-rekannya, Xiao Wang, pergi dan buatkan secangkir kopi untuk Tuan White. Ini adalah pelanggan besar. Tunggu sebentar. Begitu mereka berdua mencapai Chen Feng mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Chen Feng memiliki wajah cemberut, dia diperlakukan berbeda. Ketika saya bertemu orang asing, saya langsung menjadi menyebalkan. Penampilan menyanjung itu membuatnya sangat tidak bahagia, dan dia berkata, saya di sini dulu, mengapa kamu begitu sombong dan berbisnis untuk orang lain? Hari ini, saya harus memberi pelajaran kepada manajer wanita ini. Manajer wanita itu tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka Chen Feng akan menghalangi jalan dengan begitu berani. Dia melirik White, hanya takut menakuti kliennya. Melihat Tuan White tidak bisa mengerti bahasa Mandarin dan tidak marah, dia merasa lega dan langsung berkata dengan marah, Tuan, sebaiknya Anda tidak membuat masalah. Saya sudah bilang, kami tidak menerima pelanggan kecil di sini, dan kami bahkan tidak melihatmu. Berapa banyak uang yang dapat Anda hemat? Datanglah ke bank HSBC kami dan Anda tidak akan malu.
Cepat pergi, atau saya akan meminta keamanan untuk mengusir Anda. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berteriak, pergi dan hubungi presiden Anda. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan menghancurkan bank Anda. Sungguh sial bisa menghemat uang dan bertemu orang sombong seperti itu. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Kamu, lihat presiden kita, istirahatlah, malang sekali. Dengan kata-kata yang mencemooh, manajer wanita itu terus memimpin pria asing itu ke konter. Saat ini, sebuah cek muncul di depan manajer wanita. Dia memperhatikan angka-angka di atas dengan saksama, dan wajahnya menjadi lebih berlebihan saat dia melihatnya. Dia berseru, 20 juta dolar AS. Menurut nilai tukar saat ini, itu lebih dari 120 juta dolar yuan. Manajer wanita itu menenangkan diri dan membaca cek itu beberapa kali, bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah itu cek palsu? Chen Feng langsung mengambil kembali cek tersebut, menebak apa yang dipikirkan manajer wanita tersebut, dan mencibir, apa? Apakah menurut Anda cek saya palsu? Manajer wanita itu tertegun sejenak dan tersenyum canggung. Sepertinya itu tidak palsu. Dia lebih suka percaya atau tidak. Dia memanggil rekannya Xiao Wang lagi, Xiao Wang, tolong terima Tuan White dulu. Ada hal lain yang harus saya lakukan dulu. Dan menyerahkan White untuk Xiao Wang. Setelah resepsi, manajer wanita membawa Chen Feng ke ruang VIP. Saya menuangkan segelas air untuk Chen Feng, dan kemudian membawa cek Chen Feng ke rekannya untuk diperiksa. Chen Feng duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Mari kita uji, setelah tes, saya ingin melihat wajah seperti apa yang bisa saya ubah. Apa? Itu benar. Setelah mendengar jawaban rekannya, manajer wanita itu berteriak kaget. Dia menyesalinya tanpa henti, kali ini dia salah. Segera, seolah wajahnya telah berubah, dia berjongkok dengan datar di samping sofa tempat Chen Feng duduk. Dia memegang cek itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan penuh hormat, Tuan yang terhormat, sikap saya barusan salah. Mohon maafkan saya. Apakah Anda perlu menyetorkan uang dari cek itu ke rekening pribadi Anda? Chen Feng mengambil kembali ceknya. Sekarang dia telah berubah dari orang miskin menjadi orang kaya. Dia berpura-pura tidak berdaya dan berkata, awalnya, saya berpikir untuk membuka rekening dan menyetor uang ke dalamnya. Sekarang, saya ingin mentransfer uang. Ngomong-ngomong, saya punya kartu bank pertanian China. Orang malang seperti saya, masih menyetorkan sedikit uang saya ke kartu bank pertanian Tiongkok. Manajer wanita itu tersipu malu dan tampak panik. Kata-kata Chen Feng seperti tamparan di wajahnya. Jika presiden mengetahui bahwa dia telah kehilangan simpanan lebih dari 100 juta yuan, itu akan menjadi masalah besar. Saudaraku, tolong, jangan seperti saya. Saya salah. Manajer wanita itu memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Dia benar-benar memegang paha Chen Feng dengan kedua tangan dan bertindak genit di sana. Terlebih lagi, matanya mengembara, dan dadanya diturunkan, memperlihatkan alur putihnya, terlihat jelas bahwa dia menggunakan kecantikannya untuk merayu Chen Feng. Paling-paling, tidak masalah jika disentuh beberapa kali atau tidur dengannya. Bagaimanapun, ini adalah risiko. Pergi, panggil presidenmu. Chen Feng berteriak dengan marah, membuat manajer wanita itu gemetar. Trik yang telah dicoba dan diuji berkali-kali ternyata tidak membuahkan hasil. Inilah trik rahasianya untuk menjadi manajer lobi. Tidak ada yang bisa lepas dari godaannya. Hari ini, kegagalannya total. Suara Chen Feng begitu keras sehingga dia segera memperingatkan presiden. Presiden, seorang pria parubaya berkacamata, datang. Manajer wanita itu langsung panik. Apa yang terjadi? Tanya presiden. Chen Feng mengeluarkan cek itu dan hanya mengucapkan satu kalimat. Transfer uangnya kepada saya. Presiden melihat cek tersebut dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Dia menunjuk manajer wanita itu dan dengan marah berteriak, tunggu aku. Lalu dia menyambut Chen Feng ke kantor presiden. Manajer wanita itu tampak sedih dan menyesal. Saya benar-benar melakukan kesalahan kali ini, dan saya mungkin kehilangan pekerjaan. Chen Feng tidak mau berdebat terlalu banyak dengan wanita seperti itu, dia hanya ingin memberinya pelajaran. Namun begitu dia memasuki kantor, dia menemukan seorang kenalannya sedang duduk di sofa. Orang ini memiliki sepasang mata yang menggelegar dan wajah cemberut, penuh gaya. Ah, bukankah ini anggota keluarga Kang? Siapa namamu? Chen Feng berpikir sejenak, membenturkan kepalanya, dan tersenyum menyadari, Kang Sengze, putra kedua dari keluarga Kang. Dia benar-benar tidak menyangka dia akan bertemu Kang Sengze secara kebetulan di bank. Kembali ke klub dunia tertinggi Situ Wuxiang,
orang inilah yang memimpin 10 orang paling mematikan di keluarga Kang untuk mengepung dan membunuhnya. Chen Feng. Kang Sengze jelas tidak menyangka Chen Feng akan muncul di kantor presiden, dan berdiri dengan mata terbuka lebar. Bab 417. Presiden bank tersebut bernama Li Weihang, dan dia adalah orang yang cerdas dan halus. Dia tertawa dan berkata, ternyata saudara Sengze dan saudara Chen ini saling mengenal, jadi kita semua berteman. Ayo, silakan duduk. Begitu Chen Feng duduk, Li Weihang melangkah maju dan menyerahkannya sebuah anggur berumur 95 tahun. Menghormatinya, dan memesankannya untuknya. Lalu dia menyerahkan kartu namanya kepada Chen Feng. Chen Feng tidak sopan, menghisapnya dan memegang rokok di sudut mulutnya. Dia melirik kartu nama itu dan menyilangkan kaki. Kang Sengze duduk di sebelah Chen Feng, terlihat sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dialah yang memimpin orang untuk mengepung dan membunuh Chen Feng, dan dia juga melihat kekuatan bertarung Chen Feng yang sangat tidak normal. Chen Feng melirik Kang Sengze sambil bercanda dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan di bank? Kang Sengze sepertinya menutupi dan berkata dengan senyum naif, tidak apa-apa, Presiden Li adalah temanku, aku datang ke sini hanya untuk ngobrol. Dalam keadaan ini, sepasang mata guntur kehilangan kekuatan dominannya. Sekilas Chen Feng tahu bahwa Kang Sengze pasti dalam masalah. Dia memandang Li Weihang dengan makna mendalam dan menunjuk ke arah Kang Sengze. Li Weihang sedang pusing memikirkan Kang Sengze. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Chen Feng dan berpura-pura tidak peduli dan berkata, oh, saudara Chen, jangan tanya. Sengze mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini dan kekurangan uang. Ngomong-ngomong, ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan. Kang Sengze segera mengangkat kepalanya, matanya yang bergemuruh berkilat karena amarah, dan dia menatap tajam ke arah Li Weihang. Dia bahkan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, bajingan bermulut panjang ini. Chen Feng kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa? Apa aku tidak salah dengar? Keluarga Kang adalah salah satu keluarga terkaya di Qinxi, dan memiliki salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar dengan sumber daya keuangannya. Ngomong-ngomong, sekarang itu adalah salah satu dari 2 keluarga bangsawan besar. Anda mengatakan keluarga Kang kekurangan uang, Tuan Li, Anda hanya bercanda untuk membuat orang tertawa. Meskipun dia berpura-pura terkejut di permukaan, Chen Feng yakin dalam hatinya bahwa Kang Sengze pasti kekurangan uang. Ini agak menarik. Menarik. Kang Sengze sedikit malu. Dia menamparkan meja dan berteriak, ya, saya kekurangan uang. Saya datang ke sini khusus untuk meminta pinjaman dari Presiden Li hari ini. Tetapi Presiden Li, ini urusan pribadi saya. Anda seharusnya, jangan mengatakannya begitu saja. Li Weihang sangat bijaksana dan melangkah maju untuk memegang tangan Kang Sengze. Untuk menghilangkan kemarahan pihak lain, dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, lihat otakku, aku tidak sengaja membiarkan sesuatu lolos. Tapi, jangan marah. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa sensornya ketat sekarang? Saya tidak bisa mendapatkan pinjaman pribadi sama sekali, apalagi uang dalam jumlah besar. Ngomong-ngomong, saya melihat Anda dan saudara Chen sudah akrab satu sama lain. Hari ini, saudara Chen datang dengan membawa cek lebih dari 100 juta, jadi sebaiknya biarkan dia, saudara Chen, membantu, beri dia lebih banyak bunga. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mengalihkan masalah pinjaman Kang Sengze kepada Chen Feng. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Chen Feng bernyanyi dan membiarkannya tergelincir dengan sengaja. Kang Sengze datang hari ini dan berkata dia ingin meminjam 50 juta, yang membuatnya pusing. Tidak mungkin mendapatkan persetujuan untuk pinjaman pribadi, dan jika dia tidak membantu, dia tidak mampu menyinggung perasaan besar keluarga Kang yang memiliki sumber daya dunia bawah. Sekarang lebih baik serahkan masalah ini pada Chen Feng dan bunuh 2 burung dengan 1 batu. Impian Li Weihang membuat Chen Feng merasa seperti cermin. Meski presiden begitu cerdas dan bijaksana hingga menjengkelkan, rangkaian retorika ini akhirnya memuaskan keduanya. Dia telah memikirkan cara untuk masuk ke keluarga Kang, dan ini dia. Kang Sengze adalah pria yang tidak cukup berani untuk menjadi pemberani. Jika dia bisa memegang kartu ini, dia akan menjadi penusuk di pantat keluarga Kang. Mata Kang Sengze berbinar ketika mendengar bahwa Chen Feng ingin menghemat begitu banyak uang. Sekarang dia terpaksa menemui jalan buntu, dia benar-benar tersentuh. Tapi kemudian saya memikirkannya, keluarga Kang telah mengepung dan membunuh Chen Feng, bagaimana Chen Feng bisa meminjamkan uang kepadanya? Mustahil. Melihat mata Kang Sengze meredup, Chen Feng menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, Kang Tua, ada apa denganmu? Berapa banyak uang yang harus kamu bayar?
Seharusnya tidak demikian. Keluargamu dapat menebus jumlah hutangmu. Biar saya beritahu Anda, saya tidak tahu bagaimana menggunakan uang itu untuk saat ini. Alangkah baiknya jika meminjamkannya untuk mendapatkan bunga. Lao Kang disebut demikian, dan itu disebut keintiman. Setelah semua kata-kata itu disampaikan kepadanya, Kang Sengze menjadi semakin bersemangat. Dia memikirkannya, mengertakkan gigi, dan tiba-tiba berkata kepada Li Weihang, "Presiden Li, silakan keluar sebentar, dan saya akan berbicara dengan saudara Chen tentang sesuatu." Li Weihang sangat cerdas, dan segera mengambil sepotong informasi dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya perlu mengadakan pertemuan. Anda dapat berbicara selama yang Anda inginkan. Telepon saja saya setelah pembicaraan." Setelah Li Weihang pergi, Kang Sengze masih ragu-ragu. Setelah memikirkannya sebentar, dia membenarkan kepada Chen Feng, "Saudara Chen, apakah Anda benar-benar bersedia meminjamkan saya uang?" Chen Feng berkata perlahan, "Itu belum tentu benar. Pertama, beritahu saya apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, saya akan membuat keputusan." Tentu saja, Anda tidak bisa menyetujuinya begitu saja, hanya untuk membangkitkan selera pihak lain. Anda juga bisa menilai urgensi uang dari reaksi pihak lain. Lupakan saja, aku akan memberitahu saudara Chen Feng. Tampaknya dia benar-benar terdorong ke dalam situasi putus asa. Kang Sengze akhirnya mengambil risiko dan berkata kepada Chen Feng, "Ayah saya selalu tidak menyukai saya karena saya tidak memiliki bakat dalam bisnis dan selalu suka menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pada dasarnya semua properti keluarga Kang, saya sendiri bahkan tidak terlibat, dia hanya menjadi kepala pengawal keluarga Kang. Kakak laki-laki tertua saya Kang Fengsheng adalah pewaris keluarga yang diakui dan memiliki hampir seluruh properti keluarga. Dan saudara ketiga Kang Qiaoan juga menjalankan bisnis periferal keluarga Kang dengan makmur. Saya satu-satunya yang berada dalam keadaan paling menyedihkan. Keluarga saya memang kaya dan memiliki banyak aset, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang kepala keamanan. Jika kamu tidak punya uang, tanyakan saja pada kakakmu, seperti halnya pengemis, itu tergantung pada wajah orang, dan setiap kali mereka memberikan sedikit amal, itu tidak cukup untuk dibelanjakan. Saya suka berjudi, dan saya dimarahi oleh ayah saya berkali-kali. Kali ini saya memenangkan 8 juta ketika saya pergi ke Makau. Semuanya tiba-tiba dia mendapat masalah, dan pada akhirnya yang kalah berhutang lebih dari 50 juta. Chen Feng berkata, "Apakah kamu telah ditipu?" Alasan mengapa saya menanyakan hal ini adalah karena orang biasa tidak diperbolehkan meminjam uang untuk berjudi. Ya, dan itu masih banyak uang. Hanya ada satu jawaban, yaitu dia ditipu. Kang Sengze mengangguk, wajahnya penuh kekesalan. Dia menggaruk rambutnya dan berkata dengan sedikit kesulitan, "Saya mengetahuinya setelahnya, tetapi pihak lain sangat kuat. Dia tahu Night Fury di dunia malam gelap dan mengatakan bahwa jika saya tidak membayar kembali uangnya, dia akan membunuhku. Dan anak-anakku yang sedang belajar di luar negeri. Apakah kamu tidak peduli dengan kakak laki-laki tertua dan ayahmu?" Chen Feng bertanya lagi. Ekspresi marah segera muncul di wajah Kang Sengze, dan dia berteriak dengan marah, "Omong kosong saudara, omong kosong ayah, itu hanya 50 juta, tidak ada apa-apanya bagi keluarga Kang, saya tidak punya pahala selain kerja keras tahun ini, mereka sebenarnya memarahiku, abaikan aku. Terutama si jalan Kang Fengsheng ini, karena istrinya adalah putri Lou Yuji, dia selalu mengabaikanku. Bajingan ini diam-diam mengatakan hal-hal buruk kepada ayahku, yang membuat ayahku tidak menyukaiku. Aku sangat ingin untuk membunuh bajingan ini." Setelah mendengarkan kata-kata Kang Sengze, Chen Feng merasa sedikit senang. Kontradiksi-kontradiksi ini sungguh menakjubkan dan menyenangkan untuk didengarkan. Melihat sikap marah Kang Sengze saat ini, itu benar-benar kebencian terhadap Kang Fengsheng. "Aku bisa meminjamkanmu uang, atau aku bisa membantumu menyingkirkan kakakmu." Chen Feng tiba-tiba berkata, dengan lekukan indah di sudut mulutnya. "Kartu ini seperti melawan tuan tanah, 3, 4, 5, 6, dan kemudian 7. Bab 418. Saat ini, wajah Kang Sengze penuh dengan emosi. Kejutan, antisipasi, ketakutan, kebingungan, kegembiraan. "Apakah Anda benar-benar bersedia meminjamkan saya uang?" Dia bertanya lagi untuk mengonfirmasi, masih sedikit tidak percaya dengan kesediaan Chen Feng untuk menyetujuinya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin serangan keluarga Kang terhadap Chen Feng. Apalagi Chen Feng adalah orang yang licik, yang membuatnya sangat khawatir. Wajah Chen Feng menjadi serius, dan dia berkata dengan nada yang sangat dingin, "Saya tidak pernah suka bercanda, dan saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan Anda.
Saya berkata saya bersedia meminjamkan uang kepada Anda untuk melunasi hutang Anda, jadi Anda tidak perlu mempertanyakannya, dan tidak hanya dengan cara ini, aku bisa membiarkanmu menggantikan kakak tertuamu Kang Feng Sheng dan menjadi kepala keluarga Kang berikutnya. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah ditekan oleh kakak tertuamu, kamu tidak akan pernah khawatir tentang uang, dan Anda akan mendominasi grup Sengkang. Sebuah kapal raksasa. Singkatnya, segala sesuatu yang menjadi milik Kang Feng Sheng akan menjadi milik Anda. Kang Sengze sangat gembira saat mendengar ini, dan hatinya berdebar-debar. Semakin melonjak. Setelah menekannya selama bertahun-tahun, Chen Feng akhirnya mengungkapkan semua perasaannya. Demi masa depannya, dia rela berusaha sekuat tenaga dan berkata, "Saudara Chen, beritahu saya, jika Anda membantu saya seperti ini, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Kerjasama itu seperti bisnis, dan Chen Feng tidak akan memperlakukan dia dengan baik tanpa alasan apapun. Dia pasti perlu membuat beberapa chip. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Kang Sengze bukanlah orang yang bodoh. Dia berkata, tujuan saya sangat sederhana, yaitu untuk menjatuhkan Lou Yuji. Saya tahu bahwa dengan hubungan antara keluarga Kang Anda dan keluarga Lou, Anda pasti memiliki beberapa rahasia tentang Lou Yuji. Anda dapat menggunakan rahasia ini untuk menjatuhkan Lou Yuji. Datang dan tukar, sesederhana itu. Meski sudah siap, Kang Sengze masih sedikit terdiam saat Chen Feng mengatakan bahwa targetnya adalah Lou Yuji. Dia tahu betul seperti apa keberadaan Lou Yuji itu. Hanya karena kakak tertuanya menikahi putri Lou Yuji, keluarga Kang begitu sukses hingga bergabung dengan 3 keluarga besar Qinzi. Pengaruh orang ini terlalu besar. Hingga saat ini, pemimpin tertinggi Qinzi masih berada di tangannya. Jika Anda tidak berhati-hati saat menghadapi orang ini, Anda akan dikutuk. Bolehkah aku memikirkannya? Kang Sengze merosot di sofa dan berkata dengan datar. Alat tawar-menawar ini terlalu istimewa, dan dia tidak berani membuat janji secepat itu. Chen Feng berdiri, menghela nafas, lalu berkata, tentu saja, tapi saya hanya memberi Anda 1 hari. Setelah 1 hari, jika Anda masih ragu-ragu, tunggu saja untuk dibunuh oleh orang-orang dari Makau. Anda telah melihat kemampuan saya dengan mata kepala sendiri, dan setelah bertarung dengan Lou Yuji begitu lama, Anda tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Dengan saya di sini, Anda tidak perlu takut padanya sama sekali. Untuk memberitahu kamu sebenarnya, Lou Yuji akan mati kali ini. Sudah diputuskan. Lou Yuji sudah mati, dan dukungan kakak tertuamu hilang. Hanya dengan begitu kamu bisa mengambil semuanya dari kakak tertuamu. Kamu adalah orang yang tidak beracun dan bukan suami. Karena kamu suka berjudi, mengapa tidak berjudi? Itu lebih baik daripada dikejar, dipandang rendah, dan diinjak-injak itu sangat kuat. Kata-kata Chen Feng begitu memilukan sehingga setiap kata yang dia ucapkan menyentuh hati Kang Sengze. Dia terdiam, menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi dan sedikit gemetar. Melihat kayu bakar hampir bertambah, Chen Feng meninggalkan kantor presiden tanpa henti. Menurut situasi saat ini, Kang Sengze hampir tidak punya pilihan. Dia akan menunggu pihak lain datang ke rumahnya besok. Saya membuka kartu super VIP di HSBC dan mentransfer semua uang di cek Chen Feng dikelilingi oleh semua orang di bank dan mengirimnya keluar. Di antara mereka adalah manajer wanita yang pada awalnya memandang rendah Chen Feng, tetapi pada akhirnya berdiri, sangat frustrasi. Dengan sejumlah besar uang di sakunya, Chen Feng berjalan dengan arogan, seperti ayam jantan yang bangga. Setelah berjalan beberapa langkah, dia duduk di bangku batu umum, mengeluarkan rokok yang dia terima dari Li Guoan, menyalakannya, dan menempelkannya di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, "Oke, begitu saya mendapat uang, Anda muncul. Sejak Anda muncul, jangan bersembunyi, ayo bicara." Di belakang Chen Feng, seseorang tiba-tiba muncul dan duduk di bangku batu di atas. Orang ini tidak lain adalah Cao Baibai. Cao Baibai masih mengenakan mantel, dengan tulisan putih besar di dadanya. Tampaknya dia telah menyembuhkan luka-lukanya akhir-akhir ini, dan dia duduk di sana dengan tangan di belakang punggung. "Kamu mendapat uangnya," kata Chen Feng. "Hari itu di Melbourne, negara A, saya membayar 10 juta dolar AS sebagai imbalan atas janji orang ini untuk kembali ke negara naga untuk berduel dengannya 3 hari kemudian. Sekarang kalau dipikir-pikir, ini sedikit merugi." Sudut mulut Cao Baibai tanpa sadar membentuk lengkungan bangga. Bagi dia yang mencintai uang, 10 juta dolar AS adalah suatu kebahagiaan. Dia berkata, "Hei, 10 juta dolar sebagai ganti waktu. Aku menepati janjiku. Sekarang misimu selesai. Kita bisa menyelesaikan duel. Jika aku bisa membunuhmu,
100 juta di tanah suci emas hitam juga akan menjadi milikku. Ya, saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia tampak sedikit malu, seolah sedang menjelaskan. Saya selalu merasa sedikit tidak jujur, seolah-olah saya berhutang budi pada Chen Feng. Chen Feng terhibur dengan monster berkepala runcing yang naif ini. Dia kemudian memikirkannya. Dia sekarang membutuhkan bantuan. Dia telah menipu orang ini sekali terakhir kali. Bagaimana kalau terus menipu dia dan membiarkan orang ini terus menjadi pengawalnya dan berjuang untuknya? Shenzong ada di sini, tapi kita kekurangan tenaga sekarang. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat ke langit dan berkata dengan suara yang sangat dalam, kupikir beberapa hari bergaul satu sama lain membuatmu menganggapku sebagai teman. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Langkah pertama adalah menjadi emosional. Benar saja, Cao Baibai terdiam. Mengingat kembali pertempuran melawan Yinyan dan Yang Yan hari itu, Chen Feng lah yang mengambil tindakan pada saat kritis dan menyelamatkannya. Terlebih lagi, Chen Feng mengambil tindakan atas nama menyelamatkan teman-temannya saat itu, dan dia sangat murah hati. Chen Feng melanjutkan, saya tahu bahwa kepala saya bernilai uang, dan saya juga tahu bahwa keluhan masa lalu kita sulit diselesaikan. Bagaimanapun, saya telah menyebabkan kerugian serius bagi Anda. Tetapi, saya telah menghadapi masalah yang sulit sekarang, bisakah aku menghabiskan 10 juta dolar lagi untuk membelikanmu toleransi beberapa hari? Hari-hari ini akan sama seperti terakhir kali. Kamu dan aku adalah teman. Jika seseorang melakukan sesuatu yang buruk padamu, aku akan tetap membantumu. Langkah kedua adalah mengambil uang dan mengatakan sesuatu. Orang ini pasti akan terbawa suasana ketika mendengar tentang uang. Benar saja, Cao Baibai tergerak, bisa dikatakan dia sangat tersentuh. Hatiku juga bercampur dengan emosi. Ia berpura-pura malu, namun nyatanya ia sangat senang, lalu berkata, wah, susah banget menentukan pilihan. Saya jelas tidak melakukannya demi uang, tapi saya menyetujuinya. Setelah pengalaman terakhir, itu menunjukkan bahwa Chen Feng. Orang ini sangat dapat dipercaya. Kali ini saya dapat 10 juta lagi secara gratis, jika saya tidak mendapatkannya maka saya tidak akan mendapatkannya secara gratis. Selain itu, dia melihat kekuatan sebenarnya Chen Feng terakhir kali, yang sangat menakutkan. Sejujurnya, dalam duel nyata antara dua orang, dia hanya yakin 30% untuk menang. Dalam hal ini, lebih baik mengesampingkan duel tersebut dan membicarakannya nanti. Dapat dikatakan bahwa usulan Chen Feng sejalan dengan keinginannya. Chen Feng sangat gembira, Cao Baibai ini begitu rakus akan uang sehingga dia mudah tertipu. Sekarang sudah lebih baik. Awalnya saya sedikit takut dengan orang-orang dari Shenzong, tapi sekarang saya masih takut. Dia, Kirigaku Zaizu dan Cao Baibai membentuk formasi yang sangat kuat. Tidak peduli karakter menakutkan macam apa yang dikirimkan Shenzong, ketiganya pasti bisa saling bertarung. Saya pergi jalan-jalan dan menjemput dua master. Ini dari toko ini, sangat berharga. Bab 419. Setelah menjemput dua master, Chen Feng dengan senang hati kembali ke komunitas Linyai. Ini lebih menyenangkan daripada mengambil 50 yuan di lapangan. Tidak peduli master mana yang dia temui nanti, dia bisa berjalan ke samping. Memasuki komunitas tersebut, terdapat bangunan-bangunan padat. Melihat ke atas, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Zhang Xinyan hari ini. Belum lagi, aku sangat rindu mendengar wanita jalan ini memarahiku dalam waktu yang lama. Ini mungkin kejahatan yang legendaris. Ketika dia naik ke atas, dia tidak mengetuk pintu. Ahli pembobol kunci kecil itu menunjukkan kekuatannya lagi dan membuka pintu. Memasuki ruangan dengan tenang, perasaan akrab dan hangat melanda Anda. Dia melihat ke samping dan melihat Zhang Xinyan, mengenakan celemek, berjalan keluar dapur dengan semangkuk nasi. Bang! Mangkuk itu jatuh ke tanah dan pecah. Orang gila. Zhang Xinyan tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan memeluk Chen Feng. Chen Feng memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat. Dia takut Zhang Xinyan akan tersangkut pecahan mangkuk, jadi dia melangkah maju dan mengangkat Zhang Xinyan dengan kedua tangannya. Begitu saja, Zhang Xinyan ditahan dalam lingkaran di udara, lalu mereka berpelukan erat. Belum lagi, momen itu sedikit romantis. Ada apa? Aku sedang ada urusan. Mengapa kamu membuatku merangkak keluar dari kubur? Chen Feng merasa seperti dia dipeluk begitu erat oleh Zhang Xinyan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Anda bahkan dapat merasakan isak tangis Zhang Xinyan dengan lembut saat dia sangat gembira. Sialan kamu, satu kata membuatku kehilangan seluruh emosiku. Zhang Xinyan melepaskan Chen Feng,
menggigit bibirnya dengan mata merah, dan menamparkan dada Chen Feng dengan keras. Menepuk dan menepuk, dia tertawa terbahak-bahak. Dia sangat merindukan Chen sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa meninggalkan seorang pria akan membuatnya begitu patah hati. Saat ini, itu seperti zombie. Paman. Saat ini, Wang Xinyao berlari keluar ruangan. Setelah melihat Chen Feng, dia melompat kegirangan. Segera, dengan kakinya yang panjang, dia pun terbang ke pelukan Chen Feng. Chen Feng tersenyum hangat dan menyadari bahwa gadis ini tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi setelah tidak melihatnya selama beberapa hari. Dengan sosok tersebut, ia akan menjadi bintang besar di masa depan. Terdengar suara siraman dari toilet, dan seorang pria keluar, tapi itu adalah Zhang Shenghao. Orang gila, kamu kembali. Zhang Shenghao tampak terkejut, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan sepertinya merasa lega. Sejak dia mengundurkan diri dari posisi bos, mata segitiga aslinya yang tajam menjadi lebih lembut. Dia tampak seperti orang tua biasa. Saya baru saja kembali kemarin. Chen Feng berkata jujur, tapi dia punya firasat buruk di hatinya. Zhang Xinyan yang sedang syuting kembali, dan Zhang Shenghao yang sedang sibuk membangun rumah juga datang ke rumah putrinya. Hal ini menunjukkan bahwa Lou Yuji tidak berhenti menindas orang-orang di sekitarnya selama ini. Kalau tidak, dua orang yang seharusnya sibuk tidak akan punya waktu untuk tinggal di sini dengan santai. Kamu kembali kemarin. Lalu kenapa kamu pulang hari ini? Kata-kata Chen Feng yang tidak disengaja membuat Zhang Xinyan segera menggenggam pegangannya. Zhang Xinyan dengan marah meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Chen Feng dengan mata yang indah. Menurutnya, dia adalah wanita Chen Feng, dan ini adalah rumah Chen Feng. Hal pertama yang harus dilakukan Chen Feng ketika dia kembali ke Qinzi adalah pulang dan melaporkan bahwa dia aman. Namun tertunda seharian penuh, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Chen Feng kemudian menurunkan Wang Xinyao dan sedikit terdiam, bahkan ini bisa membuatnya marah. Dia menjelaskan, kemarin di Departemen Perang, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Jenderal Li dan yang lainnya. Jika dia mengatakan bahwa dia dan Ruan Qingqiu menginap, saya kira gadis ini akan lebih marah. Maka kita hanya bisa menyembunyikannya. Wang Xinyao menunjukkan kedua lesung pipitnya, meregangkan lehernya dan berkata sambil tersenyum, pamanku akan terkendali mulai sekarang, dan aku mendukung bibiku. Oh, kamu gadis kecil yang tidak berperasaan. Chen Feng menyentuh kepala Wang Xinyao, seluruh ruangan tiba-tiba tertawa hangat. Zhang Xinyan saat ini benar-benar membuat Chen Feng memandangnya dengan kagum. Awalnya saya hanya bisa memasak mie instan, tapi sekarang saya bisa menumis 3 atau 4 sayuran. Daging babi suwir rasa ikan, selada tumis, terong rebus, dan sup sayur. Ini bergaya dan terlihat lezat. Ayah mertuaku terlalu sombong, kalau tidak aku hanya akan bisa makan mie instan seumur hidupku. Chen Feng mengejek, dan Zhang Xinyan, yang duduk di sebelahnya, segera memutar matanya. Mata Wang Xinyao berbinar dan dia berkata dengan sangat sedih, Paman, jangan kejam. Bibi telah belajar memasak akhir-akhir ini. Lihat tangannya. Dia penuh dengan luka saat dia memotong sayuran. Semua ini adalah untukmu. Belakangan ini, Zhang Xinyan, yang paling takut pergi ke dapur, mulai belajar memasak untuk menghilangkan kerinduannya pada Chen Feng. Namun, dia benar-benar tidak punya bakat di bidang ini dan dengan kikuk menggaruk banyak garis dengan jarinya. Namun pada akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia belajar setidaknya 3 atau 2 masakan, sehingga dia tidak perlu lagi memasak mie instan di kemudian hari. Chen Feng meletakkan sumpit yang diambilnya dan meraih tangan Zhang Xinyan. Aku baik-baik saja. Zhang Xinyan menundukkan kepalanya, agak menolak. Chen Feng menggunakan kekuatannya untuk menarik tangan putih halus itu di depannya. Benar saja, ada 7 atau 8 luka kecil di jari giok putih aslinya yang tanpa cacat, semuanya merupakan luka tusuk. Chen Feng merasa tertekan saat melihatnya. Dia memegang erat tangan Zhang Xinyan dan berkata dengan sangat lembut, berhentilah menirunya. Saat saya di sini, saya akan memasak dan Anda bisa menonton TV di ruang tamu saja. Meskipun kalimat ini sangat sederhana, Zhang Xinyan sangat tersentuh hingga dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Wow, pacar pamanku penuh energi, aku sangat tersentuh. Mata Wang Xinyao penuh dengan rasa iri, dan dia menghentakkan kakinya dengan penuh semangat. Makan makananmu, makan makananmu. Pada saat ini, Chen Feng dan Zhang Xinyan memiliki pemahaman yang diam-diam sehingga mereka mengatakan hal yang sama. Bahkan ekspresi mereka agak mirip, menatap Wang Xinyao. Huff, sial, kamu menindas orang lain dengan makanan anjingmu. Wang Xinyao merasa sedih,
mengambil mangkuk dan mulai makan dalam porsi besar. Zhang Shenghao sangat tersentuh saat melihat pemandangan ini. Putrinya akhirnya menemukan tujuannya sendiri, tujuan yang membahagiakan. Semua orang mulai menggunakan sumpitnya. Belum lagi, rasanya enak. Xinyao, apakah permainanmu sudah selesai? Chen Feng tiba-tiba bertanya pada Wang Xinyao. Wang Xinyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, masih ada 3 adegan tersisa. Namun, selama periode ini, ada orang yang memeriksa atau mencari masalah. Kru berhenti syuting dan sutradara hampir menjadi gila. Kami tidak hanya menangguhkan syuting. Semua aktor sudah pulang. Chen Feng mengangguk, seperti yang diharapkan. Dia bertanya lagi kepada Zhang Shenghao, Zhang Tua, apakah ada yang salah dengan proyek ini? Zhang Shenghao menghela nafas dan berkata, ya, orang telah memeriksa baru-baru ini dan mengatakan bahwa mereka akan membuat sistem kesehatan dan berhenti bekerja selama 2 bulan. Ada juga departemen yang telah mereka periksa prosedurnya, dan sepertinya semuanya baik-baik saja tetapi mereka masih harus mencari tahu sesuatu. Chen Feng menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Lou Yuji ini tidak ada habisnya. Memanfaatkan ketidakhadirannya, dia menindas semua orang di sekitarnya. Jika aku tidak menguliti bajingan ini, aku benar-benar berpikir aku bisa menutupi langit di Qinxi hanya dengan 1 tangan. Chen Feng mengambil mangkuk dan sumpit, tersenyum dan berkata, percayalah, masalahmu akan terselesaikan paling lama dalam 10 hari, jadi bersabarlah sebentar. Bab 420. Setelah selesai makan, Zhang Shenghao pergi sambil mengedipkan mata. Alasan untuk pergi terburu-buru tentu saja untuk memberi ruang bagi Chen Feng dan Zhang Xinyan. Meski keduanya belum menikah, prinsip putus lebih baik daripada pengantin baru tetap berlaku. Setelah membersihkan piring, Zhang Xinyan pergi mandi dan berganti pakaian dalam yang sangat seksi. Dia sengaja terbatuk di ruang tamu lalu kembali ke kamar. Namun dia sengaja membiarkan pintu terbuka dan meninggalkan celah. Pemandangan ini sangat mirip dengan para janda nakal di zaman dahulu. Wang Xinyao menjulurkan lehernya, menjulurkan lidahnya, dan berkata sambil tersenyum, Paman, cepat pergi, ini sinyal rahasianya. Tatapannya yang berseri-seri membuat Chen Feng tertawa. Kamu gadis kecil yang aneh. Setelah menyentuh kepala Wang Xinyao, Chen Feng berdiri dan merapikan pakaiannya. Lalu dia mengambil beberapa langkah cepat dan berlari ke kamar Zhang Xinyan. Setelah malam yang hangat, kamar Zhang Xinyan berantakan ketika dia bangun di pagi hari. Pakaian dalam dan stoking terlempar ke lantai, dan seluruh tempat tidur dipilin menjadi satu. Terlihat betapa brutalnya pertempuran tadi malam. Saat matahari terbit, Zhang Xinyan berbaring di dada Chen Feng, dengan senyuman di bibirnya meskipun dia sedang tidur. Setelah bekerja keras semalaman, Chen Feng masih bisa bangun pagi dan merasa energik. Dia tidak membangunkan Zhang Xinyan dan turun untuk minum semangkuk sup pedas. Dia juga membawakan sarapan untuk Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, 2 pemalas besar. Pada hari ini, Chen Feng tinggal bersama Zhang Xinyan dan Wang Xinyao di rumah. Pada jam 10 siang, saya juga membuat sepiring besar ayam sendiri. Mereka bertiga menikmati makanan yang enak. Semuanya sangat hangat. Keluarga kecil Chen Feng penuh kehangatan, tetapi seluruh Qinxi berada dalam kekacauan hari ini. Pagi-pagi sekali, saudara perempuan Ruan Qingqiu, Ruan Linglong, langsung pergi ke polisi kota Qinxi untuk melaporkan kasus tersebut, dan memberikan bukti yang kuat, mengatakan bahwa saudara perempuannya Ruan Qingqiu dibunuh oleh Lou Yue. Setelah melaporkan kasusnya, dia pergi ke pengadilan kota Qinxi dan mengajukan pengaduan kepada petugas polisi distrik Weiyan kota Qinxi. Pasalnya, tempat meninggalnya adiknya berada di bawah yurisdiksi polisi di zona tidak aman, dan polisi di zona tidak aman mengacaukan kebenaran dan seenaknya mengubah kasus pembunuhan menjadi kasus bunuh diri. Perubahan ke kasus bunuh diri tentu saja merupakan ulah Li Tongzu, lagi pula, Lou Yue lah yang menembakkan senjatanya. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Li Kuan dan Liu Fengnian melancarkan serangan pada saat yang sama. Pada pertemuan rutin politik Yuan pada siang hari, mereka meletakkan kasus tersebut di atas meja dan mengarahkannya ke Li Tongzu. Menghadapi bukti yang meyakinkan, Qi tidak bisa menahan diri dan hanya bisa memerintahkan penyelidikan ulang atas kasus tersebut. Departemen terkait pun mengambil tindakan dan mulai mengusut penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah yang tidak aman. Semua personel institusi di kota Qinxi panik. Siapapun yang memahaminya tahu bahwa ini adalah perjuangan yang sangat brutal. Kedua sisi perjuangan dipimpin oleh Liu Fengnian dan Li Kuan di satu sisi, dan Qi Lao dan Yuqi di sisi lain. Tentu saja, pertarungan sebenarnya di balik layar adalah antara Chen Feng dan Lou Yuji.
Tidak peduli kekuatan mana yang hilang, itu akan menyebabkan perubahan besar pada seluruh struktur Qinzi. Sore harinya, serangan Liu Fengyan dan Li Quan menjadi lebih sengit dan meluas, menargetkan keluarga Kang di Qinzi. Grup Sengkang milik keluarga Kang dan banyak perusahaannya digerebek dan diperiksa oleh otoritas pajak. Beberapa pengadilan bahkan membekukan aset banyak perusahaan di bawah grup Sengkang karena beberapa perselisihan antar perusahaan. Keluarga Kang, sebuah kapal komersial raksasa, menjadi kewalahan dalam sekejap. Untuk sementara waktu, beberapa orang yang awalnya netral mulai condong ke arah Liu Fengyan dan Li Quan. Karena Liu Fengyan dan Li Quan jelas diuntungkan. Chen Feng berdiri di dekat balkon sepanjang sore. Sementara itu, saya baru saja menelepon Kiao An dan bertanya tentang status penguraian hard drive data. Menurutnya, belum ada kemajuan. Dia sedang merokok dan memandang keluar jendela dengan serius. Beberapa awan gelap perlahan muncul di langit, bergulung dengan hebat. Sesaat, warna langit dan bumi berubah, awan gelap bergulung, dan guntur terjadi di mana-mana. Zhang Xinyan berjalan ke balkon, meletakkan pakaiannya dan mengerutkan kening, sungguh menjengkelkan, akan hujan. Chen Feng menyipitkan matanya dan merasakan depresi yang mendalam. Langit saat ini, sama seperti Qinzi sekarang, akan membawa badai dahsyat. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat, itu adalah panggilan Li Quan. Hei, Tuan Li. Semuanya berjalan baik. Situasinya baik bagi kita. Beberapa orang yang awalnya netral juga menghubungi saya secara diam-diam. Li Quan berkata dengan lugas. Chen Feng berkata, terima kasih banyak, Pak Tua. Ini semua sesuai ekspektasi Chen Feng. Li Quan mengubah nadanya dan berkata lagi, kekuatan Lou Yuji sudah merosot. Tapi aku baru saja mendengar berita bahwa malam ini, Lou Yuji akan menjemput seseorang di Bell Tower Hotel. Jagoan besar di bawah Lou Yuji pada dasarnya adalah semua orang akan pergi. Oh, siapa? Chen Feng mengerutkan kening. Li Quan berkata, dia bisa dianggap sebagai kenalanmu. Dia berasal dari Yanjing, Hua Yulou dari keluarga Hua. Hua Yulou. Chen Feng diam-diam terkejut saat mendengar nama itu. Keluarga Hua di Yanjing adalah keluarga yang sangat besar. Fondasinya yang kokoh dan jaringan orang-orangnya yang luas termasuk yang terbaik di seluruh kerajaan naga. Dan salah satu peserta dalam pertemuan 7 orang yang memutuskan hidup dan matinya adalah kepala keluarga Hua saat ini, Hua Muzu. Hua Yulou adalah putra kedua Hua Muzu dan generasi kedua keluarga Hua yang paling cakap. Dijuluki Playboy. Karena Hua Yulou terlihat lembut dan anggun, serta selalu memiliki senyuman yang membuat orang merasa sangat dekat dengannya. Pria ini adalah tipikal laki-laki cantik yang sangat populer di kalangan perempuan, dan dia sangat banyak bicara. Diam-diam, banyak model selebriti yang akan berjuang sampai mati demi dia. Namun orang ini kejam, tegas dan tidak ceroboh dalam tindakannya, ia adalah karakter yang kejam. Dia baru berusia 39 tahun ini, tetapi dia sudah memegang otoritas tinggi dan telah menjadi tulang punggung generasi kedua keluarga Hua. Chen Feng benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Hua akan menjadi orang pertama yang bertabrakan dengannya, dan orang tersebut adalah Hua Yulou. Li Quan melanjutkan, kami masih belum tahu tujuan kedatangan Hua Yulou. Kami hanya tahu bahwa dia datang dengan dekret kekaisaran dan mungkin merugikan kami. Chen Feng berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya kira itu orang-orang dari Yanjing yang telah menerima permintaan dari Lou Yuji dan ingin ikut campur dalam urusan Qinzi. Oleh karena itu, kedatangan Hua Yulou ke Qinzi pasti untuk membantu Lou Yuji, dan itu pasti akan merugikan kami. Dan Hua Yulou, aku tahu, dia adalah tipikal harimau tersenyum yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Kali ini kamu harus berhati-hati. Li Quan setuju dengan pernyataan Chen Feng dan bertanya langsung, lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Chen Feng mencibir. Berkata, Hua Yulou tidak akan membiarkan kita kehilangan kendali dan terus menekan Lou Yuji sesuai rencana sebelumnya. Saya tidak percaya dia bisa mengubah orang mati menjadi hidup. Juga, malam ini Anda dan Tuan Liu akan melakukannya temani aku, dan kita juga akan pergi ke Bell Tower Hotel untuk mengeksplorasi status benar dan salah satu sama lain, dan membuat keributan di saat yang sama. Li Quan tiba-tiba berkata tanpa daya, meskipun Hua Yulou jelas merupakan lawan, tidak perlu pergi ke sana, dan menghancurkan tempat itu. Saat kamu bersama orang gila seperti Chen Feng, kamu akan selalu dibuat gila oleh orang ini. Di belakang Hua Yulou ada keluarga Hua, dan bahkan ada 2 keluarga menakutkan lainnya. Sangat tidak masuk akal untuk merusak segalanya secara terbuka.
Tapi Chen Feng berkata dengan tegas, saya telah memutuskan untuk menghancurkan situasi ini. Karena keluarga Hua berani menjadi orang pertama yang memasukkan tangan mereka, maka saya akan memotong tangan bajingan mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.